Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosi dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Literasi Pajak Digital Terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa Pengguna e-wallet dan KRIS di Kota Pontianak. Perkembangan teknologi informasi dan keuangan digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam pola transaksi keuangan sehari-hari. Saat ini, pengguna dompet digital atau e-wallet seperti ShopeePay, Dana, Oppo, dan GoPay semakin meningkat. Selain itu, masyarakat juga semakin terbiasa menggunakan KRIS sebagai metode pembayaran yang cepat, mudah, dan praktis. Mahasiswa juga generasi yang dekat dengan teknologi yang menjadikan salah satu kelompok yang paling aktif menggunakan layanan pembayaran digital tersebut. Berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, sehingga berbelanja secara online, kini dapat mudah dilakukan secara melalui telepon genggam. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pembayaran digital tersebut, terdapat aspek perpajakan yang seringkali belum dipahami dengan baik oleh para pengguna, khususnya mahasiswa. Padahal transaksi digital juga berkaitan dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, literasi perpajakan digital menjadi sangat penting karena dapat membantu mahasiswa memahami hak dan kewajiban perpajakan dalam aktivitas ekonomi digital. Mahasiswa saat ini merupakan calon wajib pajak di masa depan, sehingga pemahaman mengenai perpajakan sejak dini menjadi bekal yang penting untuk mendukung kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak digital terhadap kesadaran pajak mahasiswa pengguna e-wallet dan KRIS di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review. Metode ini dipilih karena memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang diperoleh oleh dari jurnal nasional, jurnal internasional, buku ilmiah, prosedur seminar, dan artikel penelitian yang diakses melalui berbagai basis data akademik seperti Google Scholar dan Garuda dan yang lain-lainnya. Literatur yang digunakan diperhatikan berbagai pada publikasi tahun 2020 hingga 2025 agar informasi yang diperoleh sesuai dengan perkembangan ekonomi digital terkini. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis pengguna pendekatkan disiplin kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan integrasi dan sistem informasi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa literasi pajak digital merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan informasi perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital. Literasi pajak digital mencakupi pemahaman mengenai jenis pajak yang berlaku dalam transaksi digital, mekanisme pelaporan pajak secara elektronik, serta hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Tingkat literasi pajak digital yang baik menjadi dasar penting dalam membantu kesadaran dan kepenuhan pajak di era digital di saat ini. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pengguna e-wallet dan KRIS memiliki keterkaitan dengan aspek perpajakan, dan e-wallet merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Sementara itu, KRIS merupakan standar kode QR nasional yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi pembayaran digital antar platform. Penggunaan kedua instrumen tersebut semakin meningkatkan di kalangan mahasiswa karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun, banyak mahasiswa yang belum memahami bahwa transaksi digital tertentu dapat berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi pajak digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa.
Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan digital cenderung lebih sadar terhadap pentingnya pajak dan lebih memahami kewajiban perpajakan. Mereka menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak digital dapat menyebabkan rendahnya kesadaran pajak dan berpotensi menimbulkan ketidakpengetahuan baik karena ketidaktahuan maupun kekurangannya dalam memahami mengenai aturan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh informasi perpajakan melalui media sosial, platform edukasi digital, seminar, workshop, maupun kegiatan perkuliahan memiliki tingkat kesadaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang jarang memperoleh edukasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi dan edukasi perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran pajak generasi muda. Pengguna e-wallet dan kris yang semakin luas jika dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan konsep perpajakan digital kepada mahasiswa. Perkembangan layanan perpajakan digital yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak seperti DJP, Online Filing, dan BELI juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi pajak digital. Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan berbasis elektronik membuat mahasiswa lebih mudah memahami proses administrasi perpajakan secara praktis dan modern. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi digital umumnya lebih mudah beradaptasi dengan layanan perpajakan digital sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan pada mereka. Untuk meningkatkan literasi pajak digital di kalangan mahasiswa, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan materi perpajakan digital ke dalam kurikulum perguruan tinggi sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai perpajakan sejak masa perkuliahan. Selain itu, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi perpajakan yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Direktorat Jenderal Pajak juga dapat memperluas sosialisasi perpajakan digital melalui konten-konten edukatif yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan penyelenggara e-wallet dan QRIS juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi pajak digital. Informasi perpajakan dapat disampaikan secara langsung kepada pengguna melalui aplikasi pembayaran digital sehingga mahasiswa memperoleh edukasi perpajakan saat melakukan transaksi. Selain itu, program relawan pajak yang dilibatkan mahasiswa dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif karena mahasiswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman mereka sendiri mengenai perpajakan digital. Pembentukan komunitas mahasiswa sadar pajak juga dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan literasi dan kesadaran pajak di lingkungan kampus. Melalui komunitas tersebut, mahasiswa dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, pelatihan, maupun workshop yang berkaitan dengan perpajakan digital. Dengan demikian, isu perpajakan tidak hanya dipahami oleh mahasiswa di bidang akuntansi atau perpajakan saja, tetapi juga oleh mahasiswa dari berbagai program studi lainnya. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa pengguna e-wallet dan kris di Kota Pontianak. Semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai perpajakan digital, semakin tinggi pula tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya pajak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak digital perlu menjadi perhatian bersama untuk pemerintah, perguruan tinggi, dan penyedia layanan keuangan digital guna menciptakan generasi muda yang sadar akan pajak, patuh terhadap peraturan perpajakan, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak yang baik.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.